Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fakta Islamnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai berjumpa kembali di channel kami, tempat mencari pengetahuan dan sejarah Islami. Pada video kali ini kita akan membahas kisah pekerjaan mustahil yang dilakukan oleh Abu Nawas. Pada suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid baru saja membaca kitab tentang kehebatan Raja Sulaiman yang mampu memerintahkan para jin untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis di dekat istananya. Raja Harun ar-Rasyid tiba-tiba merasa tertarik, hatinya mulai tergelitik untuk melakukan hal yang sama. Tiba-tiba beliau ingin istananya dipindahkan ke atas gunung agar bisa leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Dan bukankah hal itu tidak mustahil bisa dilakukan karena ada Abu Nawas yang amat cerdik di negerinya. Kemudian Baginda Raja memerintahkan utusannya untuk memanggil Abu Nawas untuk segera menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Setelah Abu Nawas dihadapkan, Baginda Raja pun berkata, "Sanggupkah engkau memindahkan istanaku ke atas gunung agar aku lebih leluasa melihat negeriku?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun tak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak hingga keningnya berkerut. Dalam hatinya tidak mungkin ia menolak perintah Baginda, kecuali kalau memang ingin dihukum. Pada akhirnya Abu Nawas pun terpaksa menyanggupi proyek mustahil itu, tetapi ada satu lagi permintaan dari Baginda. Pekerjaan itu harus selesai hanya dalam waktu 1 bulan. Akhirnya Abu Nawas pulang dengan hati berkecamuk. Setiap malam ia hanya berteman dengan rembulan dan bintang-bintang. Hari-hari dilewati dengan kegundahan dan kegelisahan. Tak ada hari yang lebih berat dalam hidup Abu Nawas kecuali hari-hari ini. Tetapi pada hari ke-9 ia tidak lagi merasa gundah gulana. Keesokan harinya Abu Nawas pun menuju istana. Kemudian ia menghadap Baginda untuk membahas pemindahan istana. Dengan senang hati Baginda akan mendengarkan apa yang ingin dikatakan oleh Abu Nawas. Abu Nawas pun berkata, "Ampun tuanku, hamba datang ke sini hanya untuk mengajukan usul untuk memperlancar pekerjaan hamba nanti." "Apa usul itu?" jawab sang raja. Kemudian Abu Nawas pun berkata, "Hamba akan memindahkan istana Paduka yang mulia tempat pada hari raya Idul Kurban, yang kebetulan hanya kurang 20 hari lagi." "Kalau hanya itu usulmu, baiklah," jawab Baginda. "Satu lagi Baginda," Abu Nawas menambahkan. "Apalagi?" tanya Baginda. "Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor sapi yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada para fakir miskin," kata Abu Nawas. "Usulmu keterima," kata Baginda menyetujui. Abu Nawas pulang dengan perasaan riang gembira. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Toh nanti bila waktunya sudah tiba, ia pasti akan dengan mudah memindahkan istana Baginda Raja. Jangankan hanya memindahkan ke puncak gunung, ke dasar samudera pun Abu Nawas sanggup. Kemudian desas-desus mulai tersebar ke seantero negeri. Hampir semua orang merasa cemas, tetapi sebagian besar rakyat merasa yakin atas kemampuan Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas belum pernah gagal dalam melaksanakan tugas-tugas aneh yang dibebankan di atas pundaknya. Namun ada beberapa orang yang meragukan keberhasilan Abu Nawas kali ini. Kemudian saat-saat yang dinantikan tiba. Rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan sholat hari raya Idul Kurban. Dan selesai sholat, 10 sapi sumbangan Baginda Raja disembelih lalu dimasak kemudian segera dibagikan kepada fakir miskin. Kini giliran Abu Nawas lah yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampainya di depan istana, Abu Nawas bertanya kepada Baginda Raja, "Ampun tuanku yang mulia, apakah di istana sudah tidak ada orang lagi?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," jawab Baginda Raja singkat. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Benar, Baginda Raja akhirnya tidak sabar. "Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun berkata, "Hamba sudah siap sejak tadi Baginda." "Apa maksudmu engkau sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu?" tanya Baginda masih diliputi perasaan heran. "Hamba menunggu istana Paduka yang mulia diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di pundak hamba. Setelah itu hamba tentu akan memindahkan istana Paduka yang mulia ke atas gunung sesuai dengan titah Paduka." Baginda Raja Harun ar-Rasyid akhirnya terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa keluar dari lubang jarum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.